Ajirna minan nar. Insya Allah kita selamat dari neraka. Jangan ambil kupon lagi. Ustadz, aneh mau nanya, apa dunia ini semua udah diatur Allah? Seperti Ustadz ke pondok ini? Apakah neraka dan surga kita juga sudah diatur sama Allah? Bila aneh diatur ke neraka, apakah aneh bisa ke surga? Ini pertanyaan nampaknya sederhana. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini pernah dijawab oleh 4 kelompok besar dalam sejarah akidah Islam. Pertama, Asy'ari. Kedua, Maturidi. Ketiga, Jabariyah. Keempat, Mu'tazilah. Ini pertanyaan akidah ini. Saya lahir menjadi orang Melayu dari Riau. Itu apakah kemauan saya atau kemauan Allah? Saya ulang sekali lagi. Saya menjadi orang Melayu Indonesia dari Sumatera, dari Riau. Itu kemauan saya atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Maka saat itu saya tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika saya mau ceramah, antara pakai mimbar atau tidak, antara di sana tegak atau di sini, antara duduk atau berdiri, itu kemauan saya atau pilihan saya yang diberikan Allah? Pilihan saya diberikan oleh Allah. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, cari nanti di internet, ada PDF-nya. Judul bukunya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia itu ada kalanya bisa memilih dan ada kalanya tidak bisa memilih. Perempuan pacaran, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Itu bisa memilih atau tidak bisa memilih? Bisa memilih. Maka jangan kau berkata ketika pulang ke rumah, Papa, Mama, aku hamil 3 bulan. Jangan marah karena ini takdir Allah. Loh. Berarti kau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena Allah sudah kasih, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Allah tidak izinkan kau berdua-duaan dengan orang yang tidak mahram. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih 2 jalan. Ini Allah kasih saya 2 jalan. Mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Allah kasih saya mata, Allah kasih saya telinga. Allah kasih 2 jalan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Jelas? Pak Haji pulang dari masjid. Pulang dari masjid ngelihat anak muda sedang mabuk di pinggir jalan. Hei anak muda, kenapa kalian mabuk di pinggir jalan? Pak Haji udah dapat hidayah. Kami ini disesatkan Allah, Pak Haji. Apa kau bilang? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Kami ini mabuk karena disesatkan Allah, Pak Haji. Pak Haji di jalan mikir, iya juga ya. Kalau gitu silakanlah mabuk. Ini Pak Hajinya nggak taman asalah. Akidahnya nggak selesai. Coba baca ujung ayat. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ujung ayatnya, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, ini bengkok, ini lurus, ini hak, ini hok, ini hok, ini hak. Tapi dia tidak mau tahu. Itulah orang yang fasik. Sudah ada surat keterangan. Belok ke kiri Demak, belok ke kanan Kudus. Podo sami mawon. Allah sudah kasih jalan, tapi dia tidak mau mengikut jalan yang ditetapkan Allah. Maka disesatkan Allah sekalian sebagai hukuman.
Oleh sebab itu jangan kau berkata bahwa engkau tidak ada pilihan. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala pilihan. Semuanya atas kudrat iradat kuasa Allah. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang tidak diridhai Allah. Kalau ada orang mabuk, apakah orang mabuk itu atas izin Allah? Ya, la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tapi belum tentu diridhai Allah. Jelas? Insya Allah jawaban saya jelas. Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti otaknya nggak jelas. Ustadz, gimana kalau misalnya kita pas hidup udah beriman sama Allah, terus tiba-tiba sebelum mati, qadarullah mati dalam keadaan nggak beriman, atau lagi melihat, atau lagi gimana tuh Tat? Apa itu termasuk kesalahan kita? Allahumma khtim lana bihusnil, wala takhtim alaina bisu'il. Husnul zan sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Kita nanti ketika mau mati, saat malaikat maut mencabut nyawa kita, maka saat kita mau mati itu, kita akan mati. Sering kita buat apa? Yang sering baca Quran, yang sering dengar tausiah, yang sering sholat zikir, yang sering buat baik, maka insya Allah akan datang malaikat. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Kalau dia istiqamah, apa balasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Saat kau mau mati nanti turun malaikat. Apa kata malaikat? 3. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syaratnya kalau mau husnul khatimah, maka mesti istiqamah. Syaratnya istiqamah mesti berjamaah. 3. Berjamaah, istiqamah, husnul khatimah. Kekhawatiran adinda takut mati su'ul khatimah itu sudah modal. Takut mati su'ul khatimah itu sudah modal. Makanya Ustadz Somad selalu di mana-mana, ibu bapak doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih ada jadwal. Kesan terakhir, bagaimana kalau kita sholat lalu kita kentut? Ya batal. Terus misalnya kita nggak ngerti, tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh berbelit-belit seperti kentut? Gimana kalau kita sholat, lalu kita kentut, terus misal kita ganti, tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut. Apakah boleh Pak Ustadz? Dia sholat zuhur, Allahu Akbar. Terus dia ganti sholatnya, kapan gantinya? Selesai sholat tadi, kebetulan jamaah ramai-ramai, kalau mau keluar berwudu boleh. Kenapa kamu nggak keluar wudhu? Takut dipukul mudabbir. Udah kau tahankan aja di situ. Habis itu nanti baru ganti sholat. Namanya sholat, ya sholat batal diganti dengan sholat yang baru. Tapi saya lupa Pak Ustadz, saya gantinya nanti habis asar atau habis zuhur besok. Yang namanya sholat qadha boleh dilaksanakan setelah asar atau setelah maghrib atau setelah isya atau tahajud malam atau besok di waktu yang sama. Itu kata cara qadha. Jadi qadha itu Nabi pernah mengqadha ketika perang Khandaq, perang Ahzab, itu diqadha Nabi karena perang nggak bisa sholat dari mulai zuhur, asar, maghrib diqadha di isya. Itu bisa. Nah, tapi jangan gara-gara dikit-dikit qadha. Qadha ini bukan sembarangan. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja menyepelekan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara